Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Nah, ini kita sebentar lagi mau ada kegiatan entry KRS, jadi kegiatan akademik untuk teman-teman semua mulai semester baru lagi. Jadi ada yang naik semesternya, status semesternya, terus ada yang sudah mulai progres-progres untuk menyelesaikan perkuliahannya dengan memulai dengan contohnya proposal penelitian tugas akhir atau skripsi ya. Nah, ini kita nggak terlalu panjang lebar tentang penjelasan perkuliahan dan segala macam. Ini kita tentang teknisnya aja sih, tentang KRS, pertama KHS, habis KHS, terus ada transkrip, terus ada KRS, terus yang semester 5 sudah mulai masuk peminatan, yang semester 5 IPK-nya di atas 3,5 sudah bisa ajuin proposal tugas akhir atau proposal skripsinya. Nah, terus ada teman-teman yang kemarin status semester 1 sekarang naik ke semester 2. Nah, itu nanti untuk proses entry KRS-nya masih akan dientrikan oleh dosen PA dan prodinya. Jadi nanti terima beres aja. Yang entry sendiri itu mulai status semester 3 sampai dengan semester ke-8. Sekarang kita baru ada semester 5 ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Nah, ini slide yang udah sering kali saya open, yang sering disampaikan juga kepada teman-teman semuanya. Jadi kita ini ngobrol bareng santai untuk tahun akademik 2022-2023. Jadi tahun akademiknya itu ya 2022-2023. Semester ganjil, semester besok tuh. Nah, untuk kewajiban akademik dan segala macamnya saya nggak menjelaskan lagi ya. Kalau untuk 16 kali pertemuan ini memang sudah aturannya Dikti dari SN Diktinya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan dari Ban PT-nya juga sudah mewajibkan kita minimal tuh 16 kali pertemuan. Bahkan kalau di luar ada yang lebih dari 16 kali. Nah, di kita masih 16 kali, 14 kali materi, 2 kali ujian. Nah, eh, semester depan ini saya sudah mulai agak strict, mulai ketat mengenai presensi kehadiran. Di semester lalu masih saya toleransi, di atas 50% itu masih bisa diluluskan. Tapi di semester selanjutnya, ini tidak ada toleransi lagi, karena kita sudah mulai harus disiplin. Ini loh, informatika mau jadi sebuah prodi yang unggul, bukan hanya di Unsianya sendiri. Kalau di Unsia sebenarnya kita sudah paling unggul. Dilihat dari jumlah mahasiswa kita terbanyak, terus jumlah peminat juga paling banyak, jumlah pendaftar sampai dengan yang sudah degenerate NIM-nya atau sudah mendapatkan nomor induk mahasiswanya di Unsia, itu informatika lead. Jadi kalau di Unsia sendiri kita ini leadernya ya. Kita ini leadernya kalau di Unsia. Kita salah satu prodi yang terbesar di Unsia dengan mahasiswa yang terbanyak dan juga dengan prestasi yang banyak juga. Di Borang ini ada beberapa prestasi yang saya masukkan, Borang akreditasi ya. Jadi kita jangan sampai tidak bisa membuktikan kualitasnya. Kualitasnya di sini kita buktikan dari yang pertama, mulai dari kebiasaan perkuliahan dari teman-teman sendiri. Ini presensi kehadiran sekarang minimal adalah 81,25%. Artinya teman-teman hanya bisa alfa atau tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 3 kali. Lebih dari itu nilainya langsung auto D ya. D atau E, jadi auto tidak lulus. Walaupun ujiannya UTS-nya 100, UAS-nya 100, segala tugasnya 100 aktif, tapi jika presensi kehadirannya di bawah 81,25%, itu langsung akan dianulir kelasnya, SKS-nya. Gitu ya. Kenapa kok besar sekali Pak ini presensi kehadiran minimalnya? Kita modelnya online. Tidak harus datang ke kelas, tidak harus datang ke kampus, tidak harus tatap muka secara fisik. Perkuliahan fleksibel. 1 minggu dikerjakan selama 5 hari dari Rabu sampai dengan Minggu. Dan tidak strict waktu. Kapanpun teman-teman sempat ada waktu untuk mengerjakan kewajiban perkuliahan, seharusnya bisa dikerjakan. Dan nggak terbatas dengan perangkat aja. Yang jadi masalah kan hanya koneksi internet. Tapi masa iya kita berhari-hari sama sekali nggak ada koneksi internetnya. Kalau misalkan seperti itu, kita nggak bisa pungkiri segala kehidupan kita semuanya tergantung dengan internet. Bahkan ada yang tercanduan dengan internet. Tidak ada internet seperti kehilangan separuh nafasnya ya, separuh nyawanya kan. Kayak lagunya Noah ya, hilang separuhnya kan.
susah gitu kalau misalkan kita bilang alasannya yang pertama, Pak, akses internetnya nggak ada. Walaupun ya saya tahu ada beberapa teman-teman yang mungkin ada pekerjaannya yang keluar kota, daerah terpencil, susah akses internet. Tapi kan di sela-sela pekerjaan teman-teman pasti akan report ke kantor pusat dan segala macam berkoordinasi. Masa iya nggak dengan internet? Gitu kan? Apa salahnya meluangkan waktu 15 menit sampai 30 menit mengerjakan semua kewajibannya? Itu pasti bisa. Hanya untuk menggugurkan atau melaksanakan kewajibannya aja untuk presensi kehadiran. Terus jika ada lagi yang beralasan keterbatasan perangkat, itu yang jadi salah satu persyaratan masuk ke Informatika Unsia yang saya terapkan di 2 semester kemarin. Mahasiswa baru di Informatika Unsia itu wajib membuat sebuah video profile yang dimana dia menjelaskan kesiapannya apa sih untuk berkuliah di Informatika Unsia. Jika dia tidak punya handphone, smartphone, atau perangkat komputer, mau itu komputer PC atau laptop, itu saya nggak bisa terima, mohon maaf gitu. Kenapa? Sama aja kayak perang tapi nggak bawa senjata. Dan gimana dia cara menghadapi atau menjalankan perkuliahannya. Saya pun nggak bisa menjamin atau apa ya, bisa memastikan untuk penyampaian materinya juga bisa ke calon mahasiswa tersebut jika dia yang tidak punya perangkat sama sekali itu. Dan kalaupun dia di dalam videonya menjelaskan saya nggak siap atau saya nggak punya perangkat, nah itu ngerekam video pakai apaan gitu kan? Dan bisa ke-upload ke Drive atau ke YouTube, artinya kan ada literasi komputer yang dia paham gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, sudah dilihat tidak komit, saya nggak terima lagi. Makanya di informatika memang jumlahnya tidak membludak, nggak seperti waktu beberapa semester lalu ya, sampai 400, 500. Sekarang paling banyak sekitaran 150 sampai 200, karena saya nggak mau banyak tapi nggak komit. Akhirnya gugurnya juga banyak di tengah jalan, hilang gitu ya. Dan itu pernah kita alamin. Nah, jadi teman-teman harus menggarisbawahi di kewajiban akademika teman-teman di perkuliahan itu presensi kehadiran sekarang penting. Tuh. Nggak ada negosiasi lagi untuk presensi kehadiran ya. Nah, jika memang ada halangan, hambatan, misalkan pekerjaannya durasinya lama, ke daerah terpencil tidak ada akses internet, sebelum jalan kabari dosen PA-nya. Sebelum jalan kabari dosen-dosennya. Atau bisa setelahnya. Jangan tunggu nilainya keluar baru, Pak saya kan kemarin tugas segala macam. Kita nggak dikabarin, kita nggak tahu nilai sudah keluar. Harus gimana? Kok kemarin nggak ada info? Gitu ya. Kemarinnya itu beberapa minggu lalu lagi gitu kan, bukannya kemarin benar-benar kemarin, enggak, bahkan ada yang beberapa bulan lalu gitu. Begitu nilainya keluar panik. Nah, itu juga sudah tidak ada alasan yang seperti itu. Jika ada alasan yang seperti itu juga dosen saya instruksikan nggak diterima alasannya gitu. Kenapa sih Pak jadi strict begitu? Tadi informatika mau jadi unggul. Unggul itu akreditasinya A. Sekarang memang agak susah karena kita belum punya lulusan, tapi kita bisa melangkah ke baik sekali atau B. Nah, itu bukan tidak mungkin, walaupun memang sulit karena belum ada lulusan dan belum banyak yang kita hasilkan ya, karya kita belum banyak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa dapat nilai baik sekali atau B. Nah, gimana caranya? Ya, salah satunya seperti ini. Oke, next. Nah, kewajiban akademiknya tadi ya, ini jangan sampai eh, tidak dijalankan sama sekali. Yang penting itu asinkronnya, bukan sinkronnya. Nah, untuk sinkron sekarang itu sudah diminimalisir, tidak terlalu banyak sinkron. Tapi kalau teman-teman butuh sinkron, atau dosennya memang membutuhkan sinkron untuk penyampaian materi, tidak dibatasi. Mau dia mengadakan 100 kali dalam satu semester, itu nggak saya batasi, silahkan. Tapi yang kewajibannya adalah 4 kali dalam satu semester. Itu ya, 4 kali dalam satu semester untuk sinkron atau video conference ya. Nah, untuk yang wajib yang masuk ke dalam presensi kehadiran itu adalah yang mode asinkron. Yang view download modul, kerjakan kuis atau tugas ya. Tugas itu kan cuma 2 kali. Terus aktif diskusi atau forum. Nah, ini sudah sering saya sampaikan berkali-kali, sekali lagi saya sampaikan. Diskusi atau forumnya jangan terima kasih Pak, materinya baik Pak, atau segala macam itu ya. Tolong tanyakan gitu ya, tolong tanyakan atau tolong bertanya di situ. Mas saya sih nggak ada yang ditanyakan dari materi yang segitu disampaikan oleh pengajarnya gitu. Ya kalau memang sudah mengerti, oke lah kita tunggu teman-teman kita yang mungkin belum begitu mengerti materinya, terus kita bantu jawab. Boleh seperti itu. Apapun bentuk diskusi, forum, keaktifan teman-teman, itu akan masuk ke dalam apa presensi kehadiran. Kalaupun bingung nih gitu ya, udah pada ngerti semua, nggak ada salahnya show off lah. Show off-nya gimana? Share aja materi tambahan lainnya. Oh ya ada nih materi tambahan lainnya di sini nih, atau oh ya ada kursus gratis nih di setiap sesi diskusinya. Itu boleh ya. Itu lebih baik daripada teman-teman
Cuma nulis terima kasih Pak materinya, terima kasih Pak, baik Pak gitu ya. Oke, itu kewajiban akademik mode asinkronnya. Minggu perkuliahan segala macam ini tetap sama, dimulai dari Rabu sampai dengan Minggu. Terus video conference nanti terjadwal. Jadi nanti nggak ada double jadwal ya, nggak ada double jadwal lagi untuk di informatika. Di prodi lain saya nggak tahu. Tapi untuk di informatika, jadwal video conference itu sudah sama dengan jadwal di sistem informasi akademiknya, di SIA atau di SIAKAT-nya. Sekali lagi, Vicon ini tidak masuk kewajiban teman-teman ya, tidak masuk kewajiban teman-teman untuk mendapatkan presensi kehadiran, dan kita tidak memaksakan teman-teman harus Vicon. Kalaupun ada Vicon, itu merupakan kewajiban pengajarnya untuk menyampaikan materi tambahan ya, materi tambahan, atau memang butuh penjelasan lebih lanjut dari materi yang sedang disampaikan, maka dosennya mengadakan Vicon. Gitu. Tapi kita nggak strict teman-teman tuh harus wajib mutlak harus ikut Vicon, tidak. Jadi jangan panik kalau misalkan Pak kok Vikonnya pagi, Pak kok Vikonnya siang dan segala macam, kita nggak bisa ikut, kita kerja. Ya nggak apa-apa. Yang penting asinkron yang dikerjakan, bukan sinkronnya si Vikon tersebut. Nah, untuk video conference itu, sorry di sini nggak saya tuliskan, tapi video conference itu nanti akan ada di sesi 1, sesi 2, sesi 7, dan sesi ke-14. Jadi nanti akan ada di sesi 1, ya pertemuan pertama, terus ada di sesi 2, pertemuan kedua, sesi 7 sebelum UTS, dan sesi 14 sebelum UAS. Itu Vicon yang akan dilaksanakan oleh dosennya, minimal seperti itu. Jika ada yang lebih, ya sebenarnya bagus-bagus aja, tapi kita nggak ngejar itu. Nah, ini juga banyak nih. Pak, saya masih bisa lanjut dan segala macam, bisa. Pokoknya teman-teman itu punya batas studi 14 semester atau 7 tahun. Itu bukan kita yang buat, tapi si Dikti yang buat. Jadi kalau ada yang IP-nya hancur di awal, jelek, atau bahkan tidak mengikuti sama sekali, masih bisa dikejar, masih bisa diperbaiki di semester-semester berikutnya. Ada semester reguler, ada semester antara, itu bisa teman-teman ambil untuk akselerasi, selain itu juga untuk perbaikan nilai. Oke, nah ini ya, semester 1 dan semester 2. Jadi teman-teman yang besok sudah semester 2 statusnya, itu masih sistem paket, artinya nanti KRS-nya akan dientrikan maksimal 19 SKS. Jadi belum bisa sampai 24 ya. Yang bisa sampai 24 SKS, maksimal SKS yang bisa diambil, itu adalah dari semester 3 sampai dengan semester 8. Nah, untuk teman-teman yang semester 3 sampai dengan semester 8, hak akademiknya untuk berapa batasan maksimal SKS yang bisa diambil tergantung dari IPK, bukan IP ya. IPK. IPK itu indeks prestasi kumulatif yang didapatkan dari kumulatif IP setiap semester. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Terus, nah, cuti akademik maksimal 2 kali. Jangan ada yang lebih. Non-aktif kuliah maksimal juga 2 kali. Non-aktif itu adalah cuti tanpa lapor. Gitu ya. Yang cuti tanpa lapor sudah 2 kali berturut-turut, itu nanti kita akan rubah statusnya menjadi mengundurkan diri jika masih bisa kita konfirmasi. Kalau mengundurkan diri, teman-teman masih bisa pindah ke kampus yang lain dan bawa SKS-nya. Tapi kalau misalkan tidak ada kabar sama sekali ke kita dan kita tidak bisa menghubungi juga, nggak ada respon, kita DO. DO itu artinya SKS-nya hilang, gitu ya. Tidak bisa dibawa ke kampus lain. Nah, ini untuk status semester teman-teman. Jangan sampai salah ya. Untuk yang masuk ya, kita lihat aja periode masuknya. Ganjil 2020, 2021, atau angkatan pertama itu semester 5. Yang masuk di genap 2020, 2021, terus sekarang semester 4. Besok ya, sorry, besok semester besok. Terus yang masuk di ganjil 2021, 2022 itu semester 3. Genap 2021, 2022 ya. Yang kemarin semester 1, semester besok sudah semester 2. Terus nanti ada lagi teman baru kita yang masuk periode ganjil 2022, 2023, itu semester 1. Ganjil 2020 itu berarti masuknya di bulan September atau Oktober tahun 2020. Genap 2020 itu yang masuk di bulan Januari sampai dengan Maret di 2021. Seterusnya begitu. Ganjil 2021 ya berarti di bulan September sampai dengan Oktober 2021. Genap 2021 itu yang dari Januari sampai dengan Maret 2022 masuknya. Nah, ini aturan ambil mata kuliah. Untuk semester 5 bisa ambil mata kuliah semester 1, 3, 5, dan 7 dan wajib konsultasi PA sebelum ambil mata kuliahnya. Ya, jadi bisa. Mungkin ada yang butuh diperbaiki di semester 1, 3-nya, ya silahkan diambil. Tapi priority ambil dulu yang semester berjalannya.
Dan boleh ambil beberapa mata kuliah di semester 7 jika masih ada sisa SKS-nya yang dilihat dari IPK-nya nih, IPK-nya berapa dan bisa nggak ngambil batasan maksimal SKS-nya gitu ya. Yang di semester 4 nanti ambil mata kuliahnya semester 1, 3, 5 dan wajib konsultasi PA juga. Nah, kenapa sih mata kuliahnya di semester 4? Kok mata kuliahnya 1, 3, 5, semester 4 yang mana? Model proses perkuliahannya di Unisya seperti itu. Jadi mata kuliah yang dibuka itu tergantung dari status semesternya. Kalau semesternya ganjil, mata kuliah yang dibuka di semester-semester ganjil 1, 3, 5, 7. Kalau semester genap, mata kuliahnya yang dibuka yang di semester genap 2, 4, 6, dan 8. Dan gitulah. Oke, lanjut ke yang semester 3. Nah, bisa ambil mata kuliah semester 1, 3, dan 5. Bisa nyodok di semester 5. Sama dengan yang semester 4. Dengan syarat-syaratnya ya tadi kita lihat IPK-nya, terus konsultasi sama PA, sanggupkah ngambil mata kuliah itu, mata kuliahnya ada pre atau prasyaratnya enggak sebelumnya, harus ambil apa dulu nih sebelum ambil yang mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan di ACC sama PA-nya, ya boleh silahkan diambil aja. Untuk semester 2 dan semester 1 itu ambil mata kuliah semester 1 dan tidak wajib konsultasi PA karena masih dientrikan KRS-nya masih paket gitu ya. Tapi bukan yang nggak boleh konsultasi sama PA-nya, boleh aja silakan kalau mau konsultasi. Oke, dosen tetapnya udah tahu semua. Nah, ini mata kuliah semester 1. Jadi ada 8 mata kuliah dengan subtotal SKS-nya 19 SKS paket. Bahasa Inggris, ICT literasi, algoritma dan pemrograman, aljabar linear, arsitektur dan organisasi komputer. Terus ada lagi dasar pemrograman, pemrograman visual, sama pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Bahasa Inggris dan ICT literasi MKU. Selama teman-teman berkuliah selama 8 semester, nanti akan ada 8 MKU yang akan diambil. Itu memang sudah mata kuliah wajib dari negara yang harus diambil oleh seorang sarjana S1 gitu ya. Terus mata kuliah di semester 3 apa aja? Mata kuliah di semester 3 itu ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, sistem digital, matematika diskrit, sistem operasi, dan dasar keamanan komputer, serta pemrograman PLSQL. Subtotal SKS-nya 18 SKS. MKU-nya ada 2, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Nanti ada tambahan satu mata kuliah pilihan, yaitu bahasa Korea. Gitu ya. Cuma saya belum masukkan ke sini karena belum ada tindak lanjut atau belum ada proses selanjutannya lagi, konfirmasi lanjutannya lagi ke Prodi untuk buka mata kuliah bahasa Korea tersebut. Oke, next. Semester 5 sudah ada peminatan. Ada 2 peminatan di informatika usia. 1 data science, yang kedua network spesialis. Nah, selain itu, untuk data science ada 2 mata kuliah. Ada machine learning sama deep learning. Peminatan network spesialisnya ada 2 mata kuliah juga. Ada 2 mata kuliah juga. Sistem jaringan 2 sama jaringan wireless dan mobile. Mata kuliah umum prodinya itu ada data mining, kriptografi dan steganografi, kecerdasan buatan atau AI, sama PBO, pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Programming, OOP. Nah, untuk yang statusnya semester 3 dan semester 4, itu bisa nyodok mata kuliahnya atau bisa ambil mata kuliah di semester atas, tapi enggak yang peminatan. Belum boleh yang peminatan, baru boleh yang umum prodinya aja. Yang data mining, kriptografi dan steganografi, kecerdasan buatan atau AI, sama yang PBO. Untuk yang peminatannya belum boleh, nanti kalau sudah semester 5 baru boleh peminatan. Nah, yang sudah semester 5 tentukan pilihannya dari sekarang. Mau ambil yang data science atau yang network spesialis. Karena berhubungan dengan mata kuliah yang akan diambil serta tugas akhir yang akan dibuat ya. Sorry. Dan kalau sudah memutuskan satu pilihannya, misalkan di semester berikutnya mau berubah, nggak boleh ya. Jadi harus diambil sampai akhir. Kalau mau dirubah bisa, tapi yang lama dianulir, gitu ya. Jadi kalau mau diambil bisa, tapi yang lama dianulir. Dan contohnya sudah ambil atau memutuskan peminatan data science. Jadi mata kuliah yang diambil cuma machine learning, deep learning, dan yang umum di bawah ini. Yang wireless, yang untuk network spesialisnya nggak usah diambil. Kalaupun diambil itu SKS-nya nggak diakui. Dan pada saat nanti entry KRS malah membebani beban SKS-nya. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Nah, ini subtotal SKS yang mata kuliah semester 5 ada 18 SKS.
Oke, next untuk mata kuliah yang ada di semester 7. Sebenarnya ada 8 mata kuliah, tapi yang 4-nya itu peminatan dan tidak dibuka. Yang dibuka untuk mata kuliah semester 7 itu mata kuliah umum. Yang mau ambil semester atas ya untuk nyodok mata kuliah, untuk yang statusnya semester 3 dan 4 itu hanya boleh ambil pemrograman bergerak dan cloud computing. Yang proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi sama metodologi penelitian teknologi informasi hanya boleh diambil sama yang status semesternya semester 5. Karena ini berhubungan dengan tugas akhir. Jadi kalau teman-teman yang semester 5 mau buat proposal tugas akhir dan disetujui proposalnya, itu sudah harus ambil metodologi penelitian teknologi informasi. Itu ya. Oke, next. Alur pengajuan dan pengisian KRS-nya. Wajib konsultasi dengan DPA atau dosen pembimbing akademik. Isi KRS di sistem akademik. Nanti akan diverifikasi oleh DPA-nya masing-masing, baru disetujui KRS-nya. Pada saat isi KRS atau ambil mata kuliah, itu wajib ambil mata kuliah dengan kode kelas yang sama. Jangan diacak-acak, nanti berhubungan dengan jadwal yang bentrok. Misalkan ambil Alprok IT 101, pemrograman visualnya juga IT 01, dasar pemrograman juga sama IT 101. Jangan yang satu MK IT 101, yang MK kedua IT 102, yang ketiga 103. Nanti jadwalnya bentrok-bentrok gitu ya. Kita nggak ada masalah mau jadwal bentrok atau apa, tuh pelaksanaannya kan dari Rabu sampai Minggu. Cuma masalahnya nanti teman-teman nggak bisa nggak entry KRS. Nah, terus ada pertanyaan dari temennya, kalau misalkan kelasnya penuh, kan masih ada kelas-kelas yang lain, gitu ya. Kalau nggak salah untuk semester 1, nah semester 1 itu nggak akan ada yang nggak bisa ambil KRS karena KRS masih di-entry-kan. Semester 3, semester 5, semester 7, semester 3 itu sekitaran ada 6 kelas, 5 sampai 6 kelas. Jadi kan masih bisa isi yang mana aja. Terus semester 5 itu hanya ada 1 kelas, semester 7 juga hanya 1 kelas. Nah, ini ya pasti ada administrasi yang harus teman-teman selesaikan dulu sebelum bisa isi KRS di sistem akademik ya. Jadi sudah wajib membayar uang perkuliahan cicilan pertama untuk bisa entry KRS-nya. Entry KRS-nya kapan? Dimulai Senin besok ya. Kita mulai di Selasa, nggak di Senin ya. Jadi baru saya nanti akan masukkan semua mata kuliah di dalam siakatnya itu hari Selasa. Jadi Selasa siang atau Selasa sore teman-teman baru bisa entry KRS-nya. Senin itu saya masih ada keperluan. Saya mau bertemu dengan salah satu asesor untuk prodi informatika, jadi saya belum bisa entrykan KRS-nya gitu ya. Jadi mohon maaf untuk informatika kita mulai entry KRS-nya di Selasa siang ya, enggak Senin gitu. Tadi Senin saya ada jadwal sudah janjian dengan asesor untuk visitasi informatika ya. Ya belum tahu dia asesor atau tidak, tapi ya saya lagi mau minta bimbingan aja. Oke, next. Nah ini ya, jadi ada otonomi keilmuan untuk setiap dosen, pengajar, juga untuk mahasiswanya. Jadi ada otonomi keilmuan dan independensi pengajaran. Apapun materi yang disampaikan, jika masih dalam acuan bahan ajarnya, atau RPS rencana pembelajaran semester atau SAT satuan acara tutorial yang sudah ada di siakatnya atau di LMS-nya, ya itu saya nggak bisa intervensi. Atau masalah dosen itu memberikan penilaian, cara dia memberikan penilaian, cara dia berkomunikasi dan segala macam, selama dia nggak melewati batas dan selama dia nggak melanggar aturan, saya juga nggak bisa intervensi gitu ya. Terus nanti ada pertanyaan teman yang saya jawab ya. Atau saya jawab sekarang deh. Nggak ada peminatan RPL, rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Di informatika, tanpa ada RPL, tapi kita punya profil lulusan software engineer atau RPL. Kenapa kok ada, tapi nggak ada peminatannya? Setiap mata kuliah yang ada di informatika itu semuanya mengarah ke kompetensi software engineer. Jadi kita nggak perlu buat peminatan software engineer atau RPL. Ya. Nah, kenapa cuma ada 2 aja peminatannya sesuai dengan visinya informatika? Ada yang hafal visinya informatika?
sudah pernah saya sampaikan. Ada yang hafal benar, besok di salah satu mata kuliahnya saya langsung kasih A, siapapun dosennya. Apal, Pak, apal. Coba, Mas Tudung, saya langsung kasih A, tagih janji saya nanti. Woi, jangan buka file dong. Mana yang browsing. Visinya informatika. Apa yo? Bukan peminatan ya, visinya. Depannya menjadi. Wah, ini pasti tadi ngeliat di di Pededikti, salah itu. Itu orang kampus salah upload itu. Pokoknya pernah saya sosialisasikan lebih dari 3 kali visinya informatika. Dan pernah ada file yang saya share yang isinya ada visi misi informatika. Salah. Ini yang lama nih, belum yang update. Sebenarnya ada satu mahasiswa yang tahu nih, Om Dani nih, karena dia pernah FGD. Apal, Pak. Apal, Om Dani? Ya, kalau mau ya Apal. nggak apa-apa. Saya langsung kasih A besok salah satu kelasnya. Tinggal pilih, Pak. Saya mau mata kuliah yang ini dapat A. 5 detik, kalau nggak ada. Yang lain dulu, Pak. Nggak apa-apa, Oh, Pak. udah. Saya 1, apal, Pak. 2, 3, 4, 5. Wah, nggak ada. Ini nanti pada saat kita akreditasi, divisitasi, itu nanti kita akan undang sekitar 15 sampai 20 mahasiswa yang teman-teman mahasiswanya ini itu wajib hafal visi dan misinya prodinya. Minimal hafal visinya jika misinya tidak hafal. Dan minimal dia mengetahui, nggak harus hafal ya, nggak harus hafal atau sama persis nama mata kuliahnya. Mata kuliah apa aja yang udah pernah dia ambil, pasti akan ditanyakan. Itu yang akan ditanyakan. Dan itu nanti akan jadi penentu nilai kita berapa. Gitu ya. Ini kayak Mas Ahmad Nur Muazim, ini visinya universitas. Visinya informatika itu menjadi program studi PJJ informatika swasta unggulan di tingkat nasional dalam bidang data science dan network spesialis di tahun 2024. Gitu. Jadi visinya itu makin jelas. Kenapa? Kita ada segmentasinya, kita jelaskan. Program studi PJJ Informatika itu kita swasta, karena kita di perguruan tinggi swasta. Kalau kita nggak jelaskan di swastanya, saingannya dengan negeri, wah berat gitu kan. Saya nggak minder atau dengan segala macam, cuma kita lihat realita, kita pasti akan bisa bersaing, tapi nggak sekarang gitu ya. Terus kenapa saya bilangnya unggulan? Saya nggak mau bilang kita peringkat 1, saya nggak mau bilang kita peringkat 2, 3 dan segala macam, tapi kita mau unggul. Unggul dalam apa? Tadi dijelaskan bidangnya. Kita mau unggul di bidang network data science dan network spesialis. Kita mau unggul di 2 bidang itu. Dan kapan mau direalisasikannya? Di tahun 2024. Jadi begitu setelah kita punya lulusan, kita mau realisasikan. Kalau sebelum 2024 sudah bisa terrealisasi, ya berarti kita sudah bisa target ya, atau di luar ekspektasi. No, berbasis cyberteknologi dan pengembangan bidang data science. No. Nggak jadi A ya, udah lewat. Jadi teman-teman, itu adalah visinya informatika yang ada di chat oleh Om Dani Hamdani atau Kak Dani, ya, Ketua Hima kita. Jadi program studi informatika PJJ swasta unggulan nasional berbasis cyberteknologi, ya, karena kita PJJ ya. Di pengembangannya di bidang ilmunya itu bidang data science dan network spesialis di 2024. Jangan sampai nggak tahu ya, ya minimal taunya ya kita visinya apa? Jadi program studi informatika PJJ atau PJJ informatika boleh terbalik seperti itu nggak apa-apa. Di swasta unggulan gitu ya, unggulan nasional, udah itu aja. Dalam bidang apa? Bidang data science sama network spesialis. Hafal itu aja juga udah asesor tahu lah atau oke lah gitu. Oke, kita next lagi.
Kewajiban administrasi. Nah, ini yang saya belum dapat konfirmasi lagi. Karena ternyata ada beberapa model ya, ada yang 3 kali, ada yang 6 kali. Nah, itu saya juga belum dapat info lebih lanjut lagi nih, yang 3 kalinya yang siapa aja, yang 6 kali siapa aja gitu. Baru dapat kabar aja, yang 3 kali itu yang angkatan-angkatan baru-baru kemarin ya gitu ya, yang mungkin sekarang semester 2 gitu ya, dan 1. Cuma nggak tahu nih kayak misalkan angkatan yang sekarang di semester 5, 4, dan 3 itu masih 6 kali atau tidak gitu ya. Yang pasti ya sama aja lah, totalnya sama-sama aja segitu. Mungkin memang agak berat di cicilannya aja. Jadi kalau misalkan ada yang bilang 500.000 per bulan ya sama-sama aja. Kalau teman-teman nabung juga kan 500.000 per bulan, sebulan 3 juta kan. Sama kan, mau itu kapan keluarnya atau kapan itu dibayarkan ya kan, itu udah jadi kewajiban yang tetap harus dibayarkan atau harus tetap teman-teman jalankan atau di realisasikan ya. Oke, beasiswa. Ada lah beasiswa, kayak kemarin beasiswanya dalam bentuknya contoh, kalau ada event-event yang saya selenggarakan, nggak beasiswa sih, saya kasihnya reward namanya. Rewardnya itu konversi kegiatan ke dalam SKS dan segala macamnya. Terus kalau misalkan ada event juga ada reward-reward lainnya. Nah, beasiswa saya belum berani banyak bilang, karena dari kemahasiswaan juga belum ada info lebih lanjutnya lagi. Tapi saya selalu push juga, setiap ketemu kemahasiswaan saya tanya kapan tuh beasiswa yang mau dikeluarkan, kayak beasiswa konten kreator, kayak beasiswa mahasiswa yang punya organisasi atau sering ngadain event-event di luar sana, kayak misalkan event-event sosial dan segala macamnya, itu tetap harus ada beasiswa atau reward-reward yang diberikan. Apalagi kalau misalkan pemenang lomba. Kalau pemenang lomba itu udah pasti beasiswanya ada, gitu ya. Kalender akademiknya belum ada yang update nih. Nah, yang pasti teman-teman nanti entry KRS itu di apa? Selasa besok. Selasa berarti tanggal berapa sih? Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 18, 19, 20 ya. Tanggal 20 sudah bisa entry KRS. Jadi tadi saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf untuk hari Senin teman-teman belum bisa entry karena saya ada janji ketemu dengan itu ya untuk pengurusan akreditasi. Jadi baru bisa saya entry kan di Selasa pagi, Selasa siangnya teman-teman baru sudah bisa entry KRS-nya. Jadi sabar ya. Dan sampai kapan entry-nya? Yang penting yang pasti kita perkuliahan itu di minggu kedua Oktober. Jadi sebelum itu, minggu kedua Oktober itu tanggal 9 kalau nggak salah. Jadi entry KRS berarti sampai dengan tanggal 8 atau 9. Ya, 10 itu udah mulai ya. 10 itu udah mulai kuliah. Gitu. Jadi batas entry KRS sampai dengan tanggal 9. Ada sekitar waktu 3 mingguan ya. Oke, next. Apa lagi nih? Nah, ini karena sudah ganti tahun akademik, berarti Om Dani ini harus menurunkan ya. Harus mewariskan jabatannya ke calon ketua himpunan yang baru. Dan Om Dani beserta pengurus hima yang kemarin di periode sebelumnya itu harus sudah jadi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu jadi pembina atau controlling teman-teman di hima nanti. Nanti teman-teman sukseskan lagi ya. Nanti kita ada pemilu lagi, tapi pemilunya kita lebih adem ayem lah. Oke, nanti prokernya ini kita bahas belakangan aja di untuk event. Oke, sekian. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Aman? Tadi ada satu pertanyaan lagi. Apa ya? Biaya kompensasi BBM. Saya juga mau kalau ada. Pertamax sekarang, aduh. Apalagi sih? Ada pertanyaan apa lagi? Oke, ini mahasiswi semester kedua untuk mengambil cuti karena ini siapa ya? Ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman. Kita panggilnya anonimus sajalah. Jadi masuk di periode ganjil 2021-2022, ganjil 2021-2022 berarti semester 3 ya harusnya ya. Masuk ke semester 2. Harusnya semester 3 loh. Cuti 1 semester itu masuk ke periode genap 2021 atau tetap periode ganjil 2021-2022. Gini, kalau ada yang cuti itu
status semester tetap berjalan ya, status semester tetap berjalan. Yang ngebedain itu cuma apa? Mata kuliah yang udah pernah diambil atau yang belum diambil aja. Kayak misalkan ya, ada yang masuknya di tahun 2021 ganjil, berarti kan kalau pernah ambil satu semester nih, harusnya dia sudah ngambil lagi yang semester 2, terus dia cuti nggak ngambil semester 2, terus aktif lagi di ganjil ini ya, nggak aktif lagi di ganjil ini nih, di ganjil ini. Harusnya kan ngambil semester 2, tapi karena di ganjil besok itu yang dibuka kan mata kuliah ganjil 1, 3, 5, 7 gitu ya. Ya ambilnya mata kuliah yang semester 3 dulu, nggak apa-apa gitu ya. Yang 3 dulu. Nanti akan diarahkan sama DPA-nya. Ya akan diarahkan sama DPA-nya biar ambil mata kuliahnya yang bisa diambil gitu ya. Terus kalau misalkan jatuhnya aktifnya lagi contoh di semester berikutnya semester genap ya pas ambil aja langsung mata kuliah semester genap. Tadi misalkan satu, yang 2 cuti terus mau aktif lagi ya tinggal ambil aja yang 2. Itu dia. Oke, terus Mas Iwan subscribe YouTube-nya saya. Ya, di channelnya Informatika sekarang kalau saya upload kayak event-event atau informasi kayak gini di YouTube pribadi saya nggak laku, makanya channel Informatika aja yang digedein karena subscribernya udah lumayan banyak di situ. Nggak fokus ke YouTube soalnya. Terus ada lagi eh ada mata kuliah di semester sebelumnya bisa diambil di semester ini, bisa. Kayak misalkan perbaikan ya. Boleh kalau misalkan mau diperbaiki diambil di semester ini silahkan aja. Tapi yang mata kuliah di semester ganjil ya, karena kan semester besok itu semester ganjil. Contoh yang teman-teman sekarang untuk besok ngambil semester 3, terus ada mata kuliah di semester 1 yang kurang baik nilainya atau nggak lulus, mau diulang silahkan aja. Tapi kalau saran saya, ngulang mata kuliah itu nanti di ini ya setelah akselerasi baru ngulang. Jadi ambil dulu di mata kuliah semester regulernya atau di semester berjalannya gitu. Terus Mas Ade, semester depan ketat ya, LMS atau CKT ada informasi presensi update setiap minggunya. Kalau nggak salah di akun mahasiswa bisa ngelihat info kehadiran ya. Jadi presentasi presensi kehadirannya bisa dilihat di situ deh. Kalau nggak salah, saya belum pernah buka akun mahasiswa juga, belum pernah buka lagi yang sekarang. Tapi kalau nggak ada, tinggal sampaikan ke dosennya aja, Pak, mau lihat rekapan presensi dong, Pak, boleh dong gitu, atau Bu, gitu kan, apa-apa, sampaikan saja. Jadi kalau ada komunikasi seperti ini, sampaikan saja. Terus Kang Santri, siapa ini Kang Santri? Pak, kalau belum bisa ambil banyak SKS setiap semesternya kan jadi lama lulusnya, maksimal berapa semester Pak sebelum di DO? Maksimal 14 semester sebelum di DO. Lebih dari 14 semester nanti saya kasih surat cinta ya, surat DO. Tapi kalau misalkan ambilnya SKS-nya contoh ya, pengen yang wajar-wajar aja 18-19 ya harusnya 7 sampai 8 semester juga lulus kok gitu. Kecuali ambilnya 18-19 tapi ngulang terus. Nah, itu yang masalah. Oke. Ini yang nanya di chat aja saya ngomong sendirian dari tadi kejamnya. Kalau ambil Pak Rian, akselerasi kalau semester antara. umpamanya, Oh ya, boleh dah. Ayo, Pak Rian, yang kalau tulis. umpamanya kan saya semester 3 masih ada 4 mata kuliah sebelum, tapi semua kan mata kuliah wajib semua itu. Hmm? Sementara di semester 3 gitu. Hmm? Nah, sekarang kan kita akan di semester 5. Sementara semester 5 ini masih ada 7 mata kuliah lagi yang bakal kita ambil. Berarti kan kalau saya mau ambil semua yang semester 5, berarti kan apa yang saya kurangi yang di semester 5 dan semester 3-nya saya habisin dulu. Kalau yang udah mulai jatuh ke peminatan ya, kayak mulai misalkan udah mulai semester akhir tuh, mulai semester 5, itu udah mulai bagusnya sebenarnya nyicil mata kuliah yang harus diperbaiki. Tapi di semester 5 juga jangan ditinggal. Misal ya, misal ada 3 mata kuliah, masing-masing 3 SKS di semester sebelumnya yang harus diperbaiki. Terus kita ngelihat IPK kita nggak bisa ngambil 24 nih. Contoh cuma 22 ya. Di semester 5 ada 18 SKS totalnya contohnya. Ya ambil aja mata kuliah di semester 5 semuanya, ambil satu mata kuliah untuk diperbaiki tuh yang dari semester berikutnya. Itu paling enak kayak gitu. Atau kalau mau ada pilihan lainnya, konsultasi ke DPA-nya dan lihat lihat kitanya, kita
kira-kira kekejar nggak nih kalau ngambil ini, ngambil itu dan segala macamnya, atau dibanyak-banyakin SKS-nya. Tergantung Kadang-kadang masing-masing. pikirannya gini, Pak. Kalau mata kuliahnya berat semua kan nggak mampu juga kalau mau ngejar 24 SKS kan, Pak. Sementara kita pikir, ya kalau dibilang kayak, ini di semester 3 ada kewarganegaraan, lumayan lah, nggak terlalu ribet. Pendidikan agama gitu. Jadi kan ya kita kan pengen ngimbangi, kalau memang mau ngambil full 24 SKS kan pasti seperti itu, Pak. Ya. Supaya jangan terlalu fokus semua. Jadi kalau 24 SKS baru berat semua kan malah merusak juga nanti. Iya, karena semester 5 nih udah mulai masuk mata kuliah yang agak-agak serem-serem semua gitu ya. Bahkan ada beberapa dosennya yang sudah di kursus segala macam, termasuk saya juga kursus-kursus lagi. Karena mata kuliahnya berat-berat semua, semester 5, 6, 7, 8 itu mata kuliah yang lumayan ekstrim semua gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman tadi ada yang ngerasa ada yang masih kurang SKS-nya harus diperbaiki di semester berikutnya, disesuaikan aja. Ini diukur aja kita sanggup kan nih, atau jangan nekat, jangan gini ya, bisa lah, jangan itu. Nanti kalau yang kayak gitu-gitu di ujung-ujungnya malah repot sendiri. Pokoknya kalau oke, kita kira-kira bisa ngelewatin semuanya dengan baik gitu ya. Yang penting ya jangan asal lulus juga, tapi dengan baik, nilainya oke lah ambil. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, pikir-pikir dulu gitu ya, karena pasti akan ada konsekuensinya dan segala macamnya. Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Kalau ambil akselerasi di semester antara mengurangi jatah SKS yang hendak diambil. Iya, betul. Jadi kalau ada yang pernah ngambil semester antara, misalkan Mas Iwan sudah ambil, contoh besok untuk semester 3 ya, udah ngambil nih mata kuliah semester 3 untuk semester antara, contoh 6 SKS. Berarti di semester 3-nya kan sudah berkurang 6 SKS. Mas Iwan bisa akselerasi lagi dengan ngambil beberapa mata kuliah di semester 5. Gitu ya, buat menuhin SKS-nya. Keren kan? Sekalian menjawab pertanyaan Mas Maulana juga nih. Maksimal pengambilan SKS berapa? 24 SKS dalam satu semester. Maksimal 24 SKS. Tapi itu jika IPK-nya lebih dari 3,5. Di atas 3. Di atas 3 baru boleh ambil 24 SKS. Itu IPK untuk semester yang lalu ya, bukan termasuk antara ya Pak? Termasuk antara. Jadi kalau IPK itu kan indeks prestasi kumulatif. Jadi semua IP di semua semester sebelumnya itu dikumulatifkan di rata-rata jadi IPK gitu ya. Ditambah antara yang terakhir. Betul. Oke. Ini Mas Febi Hidayat. Oh, bukan ini visinya belum diupdate nih. Oke, Mas Dwira, bagaimana jika ada dosen membuat aturan seakan-akan mewajibkan Vkon? Tinggal balik lagi ke slide yang saya pernah sampaikan. Mana dia tuh? Itu pokoknya aturan sekretaris saya. Nah, ini dia nih. Kalau ada yang macam-macam kayak gitu ya. Jadi perkuliahannya diganti Vkon gitu. Kalau nggak Vkon nggak kuliah. Balikin ini aja nih. Ya. Jadi kalau ada Vkon nggak sesuai jadwal atau mengadakan Vkon di luar jadwal yang sudah ditentukan tanpa sepengetahuan saya, yang nggak saya ACC atau BAA untuk MKU, mahasiswa berhak nggak ikut. Karena kewajiban teman-teman mahasiswa hanya asinkron, bukan sinkron. Itu ya, Mas Wira ya. Izin Pak, terkait seakan-akan mewajibkan Vkon. Kalau ada mata kuliah yang sistem UAS-nya presentasi live, gimana Pak? Presentasi live? Iya, presentasi di Zoom kayak gini. Nggak boleh, saya nggak kasih. Karena gini, kita ini bukan dari satu zona waktu yang sama. Semuanya nggak bisa dipukul rata seperti kelas reguler. Ada beberapa latar belakang yang berbeda. Misalkan ada pekerjaan yang berbeda, jadwalnya, shift-nya, atau segala macam ada di lokasi zona waktu yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada yang ngadain ujian dengan modelnya strict, misalkan jamnya, jam berapanya gitu ya, satu waktu aja itu nggak boleh. Tapi kalau dia punya jadwal banyak, misalkan ada yang bisa presentasi di Senin jam 19 gitu, terus besoknya ada lagi Selasa, terus misalkan ada lagi Sabtu di pagi, silahkan. Tapi kalau yang cuma bikin satu jadwal untuk model presentasi kayak gitu, itu nggak boleh. Di report aja ke saya. Itu ya. Dua waktu sih Pak. 2 waktu. Dan itu jadwalnya harus sepakat dulu mahasiswanya, gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Yuk,
Terus siapa lagi? Mas Matius, kata UAS atau Vicon, masih presentasi Vicon, di mana kita kadang betul. Oke, tadi udah dijawab ya. S1 Informatika lulusan pertama bulan apa dan tahun berapa? Rencananya di tahun 2023 akhir sudah ada lulusan pertama. Terus dosen lupa upload materi sampai 1 minggu, tegur aja kalau nggak laporin ke saya, gitu ya. Nah, oke, Pak Yakob silakan. Izin menanyakan Ya. untuk masalah dosen sering mengganti jadwal itu sebenarnya dasarnya sih nggak terlalu bermasalah Pak. Cuman kadang kalau misalnya minta persetujuan dari murid tuh kadang lucu. Dia nanya tapi maksa. Jadi makanya kemarin saya ribut kan. Karena saya mempertanyakan, loh Bu, kalau misalnya kelas itu digabung terus, itu kan istilahnya kita interaksinya jadi nggak sesuai dengan istilahnya 1:25 kan biasanya. Memang kalau online bisa mau sampai 100, tapi kan yang dicari kan kita interaksi itu. Betul. Mungkin itu aja Pak. Karena masih belum selesai menurut saya Pak. Saya belum ketemu dengan beliaunya. Kalau saya kan orangnya simpel. Ada masalah saya temui masalahnya di mana. Itu aja. Terima kasih. Oke. Sip. Nah, ada beberapa masalah seperti itu. Memang saya juga kadang-kadang menemukan hal seperti yang tadi ya. Jadi ada kelas yang saya gabungkan. Kalau saya sebenarnya alasannya hostnya terbatas. Kalau saya pecah 2 kelas, daripada nanti dosen saya nggak kebagian, akhirnya saya gabungkan dan itu efisien juga. Terus kalau saya gabungkan juga saya batasi juga nih. Kalau saya ngelihatnya di atas 60 saya nggak mau. Karena kalau online maksimal hanya 60 itu. Memang beda sih sama dengan kampus yang offline. Kalau eksak itu kan maksimal 25, sosial 30. Itu juga kalau misalkan A. Tapi kalau misalkan yang ngejar hanya baik atau baik sekali atau B dan segala macamnya di atas 30 masih bisa. Nah, kalau misalkan memang ada yang terlalu strict masalah seperti itu sebenarnya harus sepakat dulu sih antara dosen dan mahasiswa. Kalau ada yang memaksakan satu juga kan akhirnya ada yang nggak nyaman dan malah nanti menimbulkan masalah. Gitu. Dan sebenarnya simpel lagi nih loh kalau untuk mahasiswa itu, selama ada aturan yang menjelaskan kewajiban mahasiswa itu bukan sinkron, ya kita bisa mengabaikan sebenarnya sinkron itu. Itu aja sih, nggak usah diambil pusing gitu. Kita bisa ikutin ya silakan diikuti, kita nggak bisa ya kita tinggal tanyakan, Bapak, Ibu, maaf, apakah ada recordingnya? Kita mau nyimak penjelasan dari materi yang Bapak Ibu sampaikan di Vicon. Itu aja gitu. Atau kalau misalkan, wah iya saya lupa nggak ada recordingnya, Bapak dan Ibu, kira-kira kapan ada Vicon lagi? Saya mau lihat itu ya. Itu aja sih Pak Yakob kalau saya sebenarnya simpelnya. Kalau dibikin rumit malah nggak kelar-kelar, nggak ketemu-ketemu ujungnya pasti. Betul, makanya saya bisa ngulang lagi Pak. Wah, ngulang. Nggak ada. Oh, ya jangan ngulang. Lulus kan? Pak, saya cuma sempat 0, karena waktu ujian akhir itu saya nggak ada yang sempat ikut. Masalahnya sebenarnya di jadwal, Pak. Kalau jadwal itu bisa keluar lebih awal dan tidak berubah, kita bisa ngikutin. Itu aja. Ya. Terima kasih. Nanti kita perbaiki di semester berikutnya ya. Ada lagi? Pak, kalau ada Vicon sama nggak ada Vicon sama sekali. Ntar satu-satu. Untuk support Vicon, bisa nggak di speed test untuk membantu jaringan yang lemah di tiap-tiap peserta mahasiswa? Waduh, masalahnya kalau kita speed test satu-satu, atau kita harus menyesuaikan, ya ini kita ngomongin QoS ya, kita ngomongin QoS masing-masing user, susah juga gitu. Terus kalau kita mau atur medianya, kita kan bukan punya kita itu, kayak misalkan si Zoom, Google Meet dan segala macam ya, kita mau atur bandwidth-nya atau kita mau optimalisasi, susah juga kecuali kita nanti ngedevelop sendiri media Vicon yang kita bisa optimize buat berapapun kecepatan internetnya, ya nggak jelek-jelek banget ya, kita bisa tetap optimize ya, harus kita QoS. Tapi kalau misalkan kayak speed test itu kan cuma buat ngetes bandwidth-nya aja atau speednya teman-teman kan. Kalau sinyalnya atau speednya masih 10 Mbps pasti lancar lah untuk Vicon itu ya. Kalau nggak ada Vicon sama sekali, ya semester lalu sih nggak salah karena nggak wajib. Tapi semester ini saya salahkan kalau nggak ada Vicon sama sekali, karena harus tetap wajib ada Vicon. Harus ada Vicon tuh 4 kali. Waktunya memang nggak diatur 4 kali itu, tapi kalau saya menyarankan atau menginstruksikan ke dosen-dosen informatika
Vkonnya dilaksanakan atau diadakannya di pertemuan 1, ya bisa di 3 atau di 2. Yang wajib itu sebenarnya di 1, 7, dan 14. Karena 1 itu kan perkenalan, pengantar materinya, penjelasan tentang kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan, RPS, segala macam ya, 1 itu ya. Jadi 1 itu harus initiate, jadi deklarasi awal lah. Terus di 7 itu wajib kenapa? Karena menjelaskan tentang tugasnya atau tentang UTS nanti mau gimana. Jadi wajib. Sama di 15, sama tuh sama seperti di ke-7 itu. Nah, yang wajib itu sebenarnya 3 itu. Dan kalau tadi saya bilang wajibnya 4, nah 4-nya itu bisa di 1, 2, 5, 7 dan 14, atau misalkan di 1, 3 atau yang pasti nanti teman-teman atau dosennya menyelenggarakan Vkon itu minimal 4 kali. Gitu ya. Misalkan ya Vkon wajib hanya bagi dosen, mahasiswa tidak wajib Vkon. Iya. Perihal MK yang sudah lulus namun statusnya masih mengulang. Tenang, Om Firdaus, karena itu belum ke belum ke konversi. Ada yang convert atau ganti kurikulum. Jadi kita pernah sekali ganti kurikulum dari 2020 ganti ke 2021. Ada yang belum ke convert atau belum ada ekuivalensi. Nanti kalau ada ya akan ada kok nanti gitu ya. Statusnya nanti ya sudah lulus, nggak ngulang lagi. Begitu, Om Firdaus. Yang lain silakan. Ini ada dosennya nggak sih di sini? Selain Pak Catur dan Bu Cian. Catur. Bu Cian nggak ada, hanya Pak Catur aja. Pak Catur ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan? Silakan Pak Catur. Cukup Pak dari saya Pak, sudah mengerti. Iya. Pak Catur sudah ada yang nemenin di rumah jadinya gitu cukup gitu. Kalau dulu-dulu belum ada yang nemenin gitu. Tahu aja Pak Rito. Iya. Apalagi weekend gini habis hujan ya. Ya, Pak Catur mungkin kalau mau duluan nggak apa-apa. Mengerti kok kita. Yang lain silakan. Ya. Mohon maaf saya baru gabung Pak, jadi mungkin tadi sudah ditanyakan tapi karena saya belum dengar saya mau tanya ulang Pak. Untuk yang kemarin sempat disinggung yang untuk sertifikasi Pak, misalnya apa? Nah itu Pak, sertifikasi itu nanti kalau misalnya ada itu yang seperti apa, kemudian prosedur pengajuannya seperti apa gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang punya sertifikat kompetensi keahlian yang diterbitkan oleh LSP atau lembaga sertifikat yang valid, ya jadi bukan yang gratisan ya. Gratisan kalau misalkan valid gitu, lagi gratisan memang lagi ada program gratis dari lembaga tersebut nggak apa-apa gitu. Bukan berarti yang gratisan nggak boleh, nggak. Itu nanti bisa diajukan ke DPA-nya. Misalkan ada yang pernah ikut CCNE. Pak, saya udah pernah ikuti CCNE. Nah, CCNE itu setara dengan sistem jaringan 2. Ya udah diberikan aja sertifikatnya ke dosen PA-nya. Plus kalau ada silabus atau materi yang pernah dipelajari selama sertifikasi tersebut gitu ya. Itu nanti bisa dikonversi ke dalam nilai perkuliahan. Jadi teman-teman bisa bukan yang nggak ikuti aja untuk presensinya. Tapi kalau untuk kayak tugasnya, UTS UASnya nggak usah karena sudah dikonversi nilainya. Gitu. Tapi sertifikatnya harus masih berlaku. Yang expired itu udah nggak boleh. Jadi yang sertifikat masih berlaku atau aktif, yang expired tidak boleh. Begitu. Tapi kan harus Pak, lihat. Sertifikat kompetensinya kan harus artinya ini dengan jurusan informatika ya. Kalau umpamanya macam saya punya asesor kompetensi Askom. Apa hubungannya sama PJJ informatika gitu? Iya, bisa. Jadi kalau misalkan kayak tadi yang pernah CCNE, terus yang ada yang Android, terus ada yang pernah ambil di LSP misalkan web dan segala macamnya, itu nanti bisa dikonversi. Web developer gitu Pak. Bisa. Atau kayak nah itu nanti berarti pengajuannya sebelum ini Pak ya? Sebelum KRS ditutup Pak? Atau bagaimana Pak? Setelah entry KRS. Setelah entry KRS Pak ya? Setelah entry KRS dan ada mata kuliah yang kira-kira bisa dikonversi dari sertifikasi tersebut. Kalau nggak ada ya jangan diajukan. Pak Aryat, ya. Itu kalau misalkan dia setelah pengisian KRS berarti mata kuliahnya tetap kita ambil gitu Pak ya? Iya, tetap diambil.
misalkan kayak tadi sistem jaringan 2 setara dengan misalkan ada CCNA. Betul. Nah, itu mata kuliah tetap diambil, ya. Baru kita kirim sertifikat gitu, Pak. Betul. Nanti untuk nilai-nilainya kita konversi. Nah, kalau presensi, kuisnya mau diisi asal-asalan itu nggak apa-apa. Yang penting presensinya ke data sistem, karena presensi kan by system ya. Itu. Tahunnya Jadi ada minimal Pak, masih valid Pak ya. Pokoknya masih valid gitu ya, nggak expired gitu. Tahun minimalnya nggak ada, pokoknya masih valid atau nggak expired. Terus ini Pak apa? Apa namanya ini? Lupa saya tadi. Ya udah ingat-ingat dulu nggak apa-apa. Jadi harus ini Pak ya, harus ambil mata kuliahnya dulu, baru sertifikatnya diajukan gitu Pak ya. Iya, karena kan nanti kalau mata kuliahnya nggak di entry, ya berarti kan mata kuliahnya nggak ada tuh di datanya atau di KRS teman-teman. Ya kita nggak bisa entrykan nilainya gitu. Oh siap Pak. Gitu ya. Itu terus pengajuannya itu berapa lama dari KRS Pak? Pokoknya setelah entry KRS dan KRS sudah disetujui bisa langsung mengajukan ke DPA-nya. Nanti kan DPA-nya ke saya. Oh siap. Soalnya kan rencana kan baru mau sertifikasi Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi belum ada sertifikatnya. Ya. Mikrotik bisa Pak, sama Juniper bisa Pak. Dilihat dulu deh silabusnya atau materi yang pernah diambil ya. Bisa kita convert ke mata kuliah yang mana gitu ya. Oh, ambil salah satu aja Pak yang penting ya. Coba dilihat dulu. Okay. Mungkin tambahan masukan Pak untuk sertifikasi itu kan sekarang banyak yang setengah-setengah nggak jelas tuh, kayak misalnya kalau misalnya Certiport CCNA itu kan jelas, tapi sementara kayak e-hacking itu kan dia bayar tapi nggak jelas, nggak ada nama pengujinya, nggak ada nama itunya. Nah mungkin nanti bisa didiskusikan lagi. Kemudian kalau sekarang banyak tes preparation yang nggak jelas juga Pak. Iya. Jadi preparation to CCNA, nah itu kayaknya nggak bisa deh Pak, harus benar-benar yang sertifikasi betul dari penyedianya atau vendor yang ditugaskan. Terima kasih. Betul ya Kak. Thank you. Terima kasih. Jadi makanya nanti diajukan ke DPA, keputusannya itu bisa dikonversi atau tidak itu dari saya gitu ya. Jadi nanti akan saya verifikasi. Makanya nanti kalau misalkan tadi yang diajukan gitu ya, bukan hanya sertifikatnya aja, tapi juga kayak misalkan materi-materinya apa aja yang pernah dipelajari selama sertifikasi tersebut. Karena nanti saya akan melihat yang pertama materinya, yang kedua durasinya. Kalau misalkan hanya sertifikatnya sehari dapat, nah itu kayaknya sulit saya konversi, nggak bisa gitu ya. Terus kalau misalkan kayak ada yang minimalnya kayak tadi ya kayak Cisco, Oracle dan segala macam, itu kan pasti minimal di atas 24 jam tuh untuk materinya, belum tesnya atau belum kelulusannya gitu ya. Nah itu bisa. Terus kalau misalkan sertifikatnya cuma attendance doang, itu juga nggak bisa. Atau completion doang, itu juga nggak bisa. Gitu ya. Tapi kan kalau sertifikat kompetensi itu kan Pak Riyad kan dia tergantung unit-unitnya yang dari SKKNI kan. Iya betul. Nah jadi kalau maunya SKKNI, anggaplah ada berapa gitu loh, berapa unit, banyak unit itu masuk di dalam mata kuliah yang kebetulan kita pelajari, berarti itu masih bisa lah. Kayak gitu bisa. Pak ya? Perbandingan kayak gitu ya, perbandingan. Benar. Jadi kalau ada yang mengerti kayak SKKNI, coba dicek dah tuh. Itu kan ada beberapa sertifikasinya atau unit-unitnya kan. Nah, itu bisa. Elemen-elemennya, unitnya kayak gitu kan. Tuh. Ya. Terus kita jawab yang ada di chat dulu ya. Sip. Thank you. Saran saya sih mending sambil diuji aja Pak, yang ngajuin sertifikat gitu. Ya, nanti akan saya umumkan ya. Dan ini jangan dibilang-bilang ke prodi lain, hanya ada di informatika atas kebijakan saya aja. Itu prodi lain yang nggak ada, cuma di saya, cuma di informatika, sorry. Gitu ya. Tapi saya sedang minta untuk SK resminya kok, gitu ya. Sedang minta SK resminya. Wisudanya nanti di mana? Hybrid, yang offline bisa datang biar rame lebih baik. Tapi kalau yang tidak bisa, ya online, gitu ya. Jadi wisudanya hybrid. Terus sertifikat dari bootcamp seperti Fast Track atau Hacktivate bisa di Hacktivate. Kebetulan saya salah satu trainer di Hacktivate. Lumayan mahal. Oke, ada lagi yang mau nanya, silakan. Selamat sore Pak. Ya. Maaf, telat gabung nih Pak. Jadi waktu gabung tadi saya mendengar istilah apa yang kewajiban untuk sinkron sebanyak 4 kali Pak ya.
Enggak kewajiban. Jadi itu cuma minimal diadakan sama dosennya. Kalau mahasiswa tetap nggak wajib. Oh gitu, mahasiswa nggak wajib. Oh ya udah kalau gitu. Nggak Terima jadi kasih, nih. Pak. Nggak jadi, Pak. Ya udah. Oke, misal sertifikat dari decoding. Nah, itu decoding juga saya lihat dulu ya. Karena yang tadi saya bilang gratisan bukan berarti nggak bisa diajukan. Bisa, tapi saya lihat dulu dari materinya sama tesnya teman-teman tuh. Tuh. Pas dalam cicilan. Sertifikat Kominfo. Kalau Kominfo saya nggak berani ngelawan, ntar saya kualat. Oke, ada lagi? Nggak ada? Apalagi nih yang belum dibahas tadi nih? Wisudanya online. Oh, tadi udah dijelaskan. Wisudanya ada 2 mode. Ada offline dan ada online. Jadi yang bisa hadir, saya harap sih bisa hadir gitu ya, offline gitu kan. Ya 4 tahun sekali gitu kan, datang berkunjung, kita ketemu semuanya, pengukuhannya secara real gitu loh. Kan nggak enak juga kalau saya mindahin toganya secara virtual gitu. Kurang ada kesannya gitu. Jadi kalau bisa offline itu lebih bagus. Tapi kalau yang memang berhalangan dan benar-benar tidak bisa, ya online ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, silakan jika ada yang mau tanyakan. Oke, next berkaitan jurusan. Ini lagi ngobrolin sama teman-teman Himatika mau ngadain gathering, tapi kita baru bisa di Pulau Jawa ya. Kita belum bisa jauh-jauh karena ya waktu dan lain-lainnya segala macam ya. Jadi kita insya Allah dalam waktu dekat ini kalau bisa setelah visitasi ya buat selebrasi juga dan segala macamnya. Kita kadain dah, nanti kita undang teman-teman semua. Ya. Terus mahasiswa Unsia bisa ikut program Kampus Merdeka? Bisa, nanti kalau doakan saja akreditasinya dapat baik sekali atau B. Setelah itu baru boleh. Kalaupun enggak, ada salah satu mahasiswa yang udah ikut kok. Jadi ya masih bisa diajukan sebenarnya untuk ikut kampus-kampus Merdeka begitu bisa kok. Enggak dibatasi walaupun ada aturan saklek, tapi ternyata kemarin salah satu mahasiswa saya rekomendasikan akhirnya bisa ikut Kampus Merdeka. Nah, ini berhubungan dengan info yang selanjutnya mau saya sampaikan. Untuk yang statusnya sekarang semester 5, sudah mulai cari tempat magangnya. Karena nanti di semester 6 ada mata kuliah kerja praktek. Dan itu durasinya adalah 6 bulan. Bukan 1 bulan ya. Jadi durasinya 6 bulan. Kalau ada yang mau mulai magang atau kerja prakteknya di semester sekarang, itu bisa silakan saja. Dan ini sebenarnya nanti akan disampaikan lebih lanjut di event selanjutnya. Untuk model kerja prakteknya itu nggak harus kerja di instansi, di industri atau di apapun. Ada beberapa jenis modelnya. Ada yang project based, terus memang ada yang experience based atau yang kayak magang base-nya gitu ya. Bisa gitu. Jadi sudah mulai dicari-cari sendiri. Kalau misalkan di kantor sendiri dan pekerjaannya berhubungan dengan ICT, ya nggak usah magang tempat lain lagi. Itu aja yang di-report gitu ya. Kecuali misalkan di kantornya kerja nggak di divisi IT-nya gitu ya, atau nggak mengerjakan bidang IT-nya. Siapa tahu ada divisi IT-nya, ya magang aja di situ. Kalau yang nggak dapat tempat magang, itu segera report ke kita biar nanti coba kita bantu untuk carikan, gitu ya. Terus sertifikat lulusan ada minimal standar untuk lulusan. Sebentar. Kelulusan minimal standarnya 144 SKS, terus sertifikatnya minimal punya 2 sertifikat kompetensi gitu ya. Jadi untuk kelulusan atau untuk di yudisium minimal seperti itu. Yang pertama sudah lulus 144 SKS termasuk tugas akhir atau skripsi. Yang kedua, sertifikat kompetensinya minimal punya 2. Yang ketiga, sertifikat kegiatan sebagai mahasiswa, contoh peserta webinar atau panitia dan segala macamnya minimal ada 8. Terus TOEIC atau TOEFL ya. TOEFL-nya kita nggak harus ICT, harus nggak CBT, nggak harus yang institusional. TOEFL yang prediction juga nggak apa-apa. Itu juga harus sudah ada gitu. Itu nanti akan disampaikan di sebuah panduan ya untuk teman-teman semua. Itu masuknya ke panduan tugas akhir dan panduan yudisium.
Sertifikat bootcamp yang mau dikonvert ke SKS, apa ada batas waktu maksimal semenjak sertifikat diterbitkan? 2 tahun, enggak 2 tahun, 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang. Kalau selama dia nggak expired dan nggak di atas waktu itu masih bisa dikonversi. Sertifikasi kompetensi dari Unsia ada dari kampus. Kompetensi dari Unsia di semester berapa? Sertifikasi kompetensi. Kita baru mau kerja sama, udah lama sih tapi belum ada realisasinya. Mudah-mudahan semester depan udah bisa ya. Sertifikasinya ada sendiri atau ada dari kampus. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Udah kerja sama LSP tapi belum ada realisasinya. Mudah-mudahan semester depan ada. Tapi kalau mau nyari sendiri ya nggak apa-apa. Kegiatan mahasiswa sendiri gimana Pak? Usia belum ada. Kegiatannya kayak misalkan jadi peserta webinar, nah itu kegiatan kemahasiswaan. Atau ikut lomba itu salah satu kegiatan kemahasiswaan. Atau jadi panitia lomba segala macam, panitia di RT pun itu bisa gitu ya. Yang penting ada kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan bidang ilmunya, nggak harus kayak lomba dan segala macam, tapi kayak keorganisasian lebih ke arah organisasi atau penerapan soft skill itu boleh. Gitu. Yang penting ada kegiatannya mahasiswa, nggak cuma kuliah aja. Biar menjadi pengurus organisasi pemuda Pancasila boleh juga kan Pak? Wah, no comment saya. Aduh. Mungkin kalau IT boleh Pak, kalau ada hubungannya departemen boleh, IT. Benar. Departemen IT-nya PP tapi. Dan kebetulan wakil ketua bidang informasi kan bisa masuk Pak itu. Ya boleh lah, masih ada hubungannya, saya ngeliat itunya aja udah. Pak menanyakan soal kemarin tuh ada masalah soal jurnal-jurnal tuh apa Pak ya? Kan katanya mahasiswa didorong menerbitkan jurnal. Oh iya, itu karena memang karena kan memang sudah tuntutan yang standar barunya akreditasi ya, walaupun katanya mau dialihkan lagi. Tapi kan memang sudah kita base-nya output outcome. Jadi selain dosen, ternyata kan mahasiswa juga memang diminta untuk menghasilkan sebuah luaran atau karya tulis ya, publikasi ilmiah. Ya minimal teman-teman nanti itu tuh di metodologi penelitian itu outputnya jurnal yang dipublikasi di semester 7. Nah yang lain yang belum mulai belajar bikin jurnal atau baca-baca jurnal. Terus di beberapa mata kuliah kan ada tuh yang bikin draft jurnal, nggak harus publikasi. Ya, misalkan contoh kelas saya waktu itu kita bikin draftnya aja, terus yang berani submit itu saya kasih nilai tambahan. Hanya berani submit, saya nggak butuh kayak LOA atau dia dipublish, nggak. Yang berani submit aja ke jurnal itu saya sudah appreciate gitu kan. Itu. Nah, jadi memang sekarang mahasiswa juga diminta untuk bisa menghasilkan sebuah luaran yang bentuknya publikasi atau karya ilmiah. Bikin aplikasi parkir buat PP. Itu. Nggak usah parkir dia mah. Di mana aja bebas kan. Waduh, kelepasan saya. No comment. Materi tadi, ntar saya share, tenang aja. Terus ini saya record, terus nanti saya publish atau saya upload, terus saya share juga. Yang lain ada yang mau tanyakan, silakan. Sebelum kita akhiri. Ada? Oke, info selanjutnya mengenai Gemastik. Gemastik itu salah satu event bergengsi di bidang ilmu. Oke, jadi ada salah satu event bergengsi yang di bidang ilmu ICT, itu salah satunya namanya Gemastik. Memang belum ada kepastian akan diselenggarakan atau di hold, tapi kita mau coba bentuk tim dari sekarang yang nanti akan ada pembimbingnya atau pembina masing-masing tim. Kalau di Gemastik kemarin kan kalau nggak salah ada berapa divisi lomba gitu ya, dari mulai software engineer, UI UX, terus karya tulis dan segala macamnya. Nah itu nanti akan kita bentuk tim dan info lebih lanjutnya nanti akan saya share. Terus nanti kita akan bikin grup kayak kemarin sebenarnya nggak jalan tuh, kita udah pernah kayak gitu tapi nggak jalan. Nah ini harus kita realisasikan. Nanti teman-teman yang berminat daftar aja karena nanti akan kita fasilitasi ya, jadi segala bentuk operasionalnya nanti akan kita fasilitasi. Terus kalau misalkan kayak ada yang offline, masuk final kan offline tuh, nah itu juga nanti akan kita fasilitasi. Dan itu juga sebagai pembuktian kita ini ada gitu ya. Jadi kita menunjukkan eksistensi kita juga. Dan kalau kita menang ya luar biasa gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, bikin aplikasi cara membuat sistem database yang aman.
Kalau bikin aplikasi, cara membuat sistem, bikin aplikasi atau bikin tutorial nih? Boleh-boleh aja. Tapi kalau buat skripsi ya nanti ya. Ini kayaknya temanya belum itu. Skripsi bikin app invitation jika ada kondangan buat TV. Waduh, no komen ini. Oke, yang lain. Ada pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Aman? Aman dan terkendali, Pak. Oke, jangan lupa ya, entry KRS di hari Selasa siang sudah bisa dimulai. Tanggal 20 teman-teman bisa entry KRS. Untuk semester 1 dan semester 2 boleh konsultasi tapi nggak wajib karena masih dipaketkan. KRS-nya juga nanti masih dientrikan. Untuk yang semester 3 sampai dengan 5 itu wajib konsultasi PA sebelum entry KRS. Karena yang nanti akan menyetujui adalah PA-nya dan saya. Terus mic-nya mute, Pak. ya, sorry, ada intervensi. Biasa, bocil rusuh di rumahnya. Ada bocil 2 ini. Oke, apalagi tuh jadi lupa. KRS udah. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan memang kurang beruntung, ada yang mata kuliah tidak lulus atau nilainya kurang di bawah C gitu ya, atau yang C mau ngulang, itu nanti bisa, jangan patah semangat, bisa diperbaiki. Terus kalau misalkan tadi pertanyaan juga, ada yang cuti dan baru lanjut, itu juga bisa. Yang penting cutinya enggak selama 4 semester kemarin ya. Kalau selama 4 semester kemarin daftar baru aja. Gitu ya, karena udah 2 tahun kelamaan cutinya, kan udah lewat itu ya, dari 2 kali berturut-turut. Jadi biar di-generate NIM baru. Oke, itu aja sih informasi yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Berarti kita yang sementara ikut antara itu nunggu keluar dulu nilainya antara baru ikut KRS-an, Pak, ya? Isi KRS. Iya, betul. Tapi keluar antara itu mepet loh waktunya. Tuh, jadi di ini aja, diprediksi aja atau ditanyakan ke dosennya. Kalau ikutin semua kewajibannya dan tugas atau ujiannya ikut, ya 99,9% itu lulus. Nah, Ya. yang 1%-nya 0,1% kan kecil banget tuh, gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebelum masuk waktu maghrib. Pak Ikhwan kemana Pak? Pak Ikhwan ini sedang pusing dia. Kemarin baru selesai visitasi di SI, kan dia yang megang borang 3B, Bapak BAA kita. Jadi rehat ya. Kita tunggu materinya nggak update. Oh, semester antara ya? Iya Pak. Iya. Coba ntar saya sampaikan ya. Siap Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, nanti kalau untuk visitasi informatika mohon dibantu sama teman-teman semuanya. Jadi biar kita dapetin hasil yang maksimal, nilai yang terbaik, karena dari kita nanti untuk kita juga gitu ya. Dan yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami. Itu untuk peningkatan kualitas kita juga semuanya. Jadi bukan hanya untuk saya atau bukan hanya untuk informatikanya, tapi untuk kita semua. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menjalani semuanya dengan baik ya, kita akan dapatkan hasil yang terbaik juga. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktu untuk join. Dan kalau misalkan ada pertanyaan di grup yang menanyakan tentang KRS dan segala macamnya, tolong dibantu disampaikan atau bantu jawab. Ini juga materi nanti akan saya share di grup masing-masing angkatan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.